Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabarini dari TL1B. Saya akan mempresentasikan tentang upaya mengoptimalkan penggunaan listrik dan keselamatan, serta mengatasi bahaya listrik bagi masyarakat di desa. Mata kuliah instalasi listrik. Listrik merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Banyak yang kita lakukan sehari-hari sangat membutuhkan sumber energi listrik. Memahami cara penggunaan peralatan kelistrikan akan dapat memberikan manfaat bagi kita dalam menangani atau mengatasi permasalahan kelistrikan yang muncul di lingkungan rumah dan lain-lain yang memiliki instalasi listrik. Sebagian besar kasus kebakaran berasal dari konsleting listrik. Penyebab utamanya memang masih terlihat kepada faktor sumber daya manusia, terutama dalam kasus pemasangan atau pencurian yang tidak sesuai jalur terhadap pemanfaatan arus listrik yang instalasinya tidak memenuhi standar. Kebakaran dapat menyebabkan kehilangan nyawa dan tidak hanya meliputi seseorang saja, tetapi dapat terjadi di tempat-tempat di mana banyak manusia berkumpul, seperti pabrik, pusat perbelanjaan, pemukiman penduduk. Selain itu juga mengakibatkan kerugian besar dalam hal materi. Salah satu cara untuk menghindari bahaya listrik adalah dengan instalasi listrik yang baik dan aman. Umumnya, jumlah orang yang mampu untuk memasang instalasi listrik di desa sangat terbatas. Proses instalasi bisa dikatakan cukup sederhana sehingga dapat dilakukan orang tanpa latar belakang pendidikan khusus. Namun, ada aspek yang perlu diketahui masyarakat dalam instalasi listrik, sehingga biar menghasilkan instalasi listrik yang baik dan aman. Pemasangan instalasi listrik pada pemukiman penduduk sering menyalahi aturan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Umum Instalasi Listrik tahun 1977. Sesuai survei, awal untuk melihat kondisi instalasi listrik pada pemukiman penduduk yang dilakukan adalah sebagian besar ditemukan kondisi instalasi listrik yang tidak diperkenankan oleh Peril 1977. Sehingga hal ini tentunya akan berakibat terjadinya kebakaran yang diakibatkan oleh listrik. Risiko akibat pemakaian listrik diperkenalkan dalam IEC 30364 Electrical Installation in Building atau SLI 173, 1, 2, 3, 4, dan 7 instalasi listrik untuk bangunan. Menurut Mr. David Latimer, Chairman IEC TC64 dalam ceramahnya di BSR, beliau menerangkan bahwa di negaranya, UPA, dan pasti juga negara-negara yang lain, pada umumnya dinas kebakaran tidak mempunyai pengalaman dalam bidang kelistrikan. Dan meskipun tidak ada tanda bekas sisa-sisa aktivitas listrik dalam rangsokan proyek, bila tidak ada bukti yang nyata dan cepat terjadinya kebakaran yang penyebab karena akibat listrik. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut. 1. Masyarakat umumnya belum terlalu memahami tentang instalasi listrik penerangan. 2. Masyarakat belum mampu melakukan pemasangan maupun pengembangan instalasi listrik sendiri. 3. Dari hasil survei,
Awal yang dilakukan banyak terdapat pemasangan instalasi listrik yang tidak sesuai WIL atau Peraturan Umum Instalasi Listrik. Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Kebakaran listrik akibat kesalahan pemasangan instalasi listrik, khususnya yang terjadi pada pemukiman penduduk, dapat dihindari dengan memberikan pengetahuan tentang teori dasar mengenai instalasi penerangan rumah tinggal, sekaligus memberikan keterampilan bagaimana cara pemasangan instalasi listrik rumah tinggal yang sesuai dengan Peraturan Umum Instalasi Listrik (UIL). Upaya yang mengoptimalkan penggunaan listrik dan keselamatan serta mengatasi bahaya listrik bagi masyarakat yang dapat dilakukan antara lain. Para produsen dan distributor harus melakukan kerjasama dengan para kontraktor atau instalator sebagai pendekatan di lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan tingkat kesalahan pemasangan, karena tingkat keamanan perlengkapan listrik ditentukan oleh kualitasnya. Jadi, bagi para produsen instalatir dan konsumen harus menyadari benar akan fungsi perlengkapan listrik yang akan digunakan. Para kontraktor dan instalator perlu mengadakan training khusus sehingga mereka diakui kemampuannya dalam sertifikat yang diakui oleh pihak PLN dan AKLI, Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia. Dengan demikian, apa yang dikerjakan betul sesuai dengan peraturan sehingga dapat memberi jaminan keamanan. AKLI bersama PLN senantiasa mengupayakan mendidik anggotanya supaya memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjamin pekerja para anggotanya dilaporkan. Masyarakat yang akan membangun gedung harus memiliki sertifikat jaminan instalasi listrik berasuransi yang dikeluarkan bersama IMB, izin mendirikan bangunan, sehingga jika terjadi masalah kelistrikan pada gedung itu, maka sangat mudah melacaknya. Meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan listrik untuk keperluan sehari-hari, seperti dalam membagi-bagi arus dengan menggunakan stop kontak, bukan dilakukan dengan semuanya, tapi harus dilakukan sesuai peraturan supaya tidak menimbulkan kebakaran. Sesuai WIL 1987 pasal 910 bahwa untuk mencegah bahaya kebakaran harus dipasang SPAS dalam instalasi listrik. Dalam hal suatu pengaman lembur, sekring atau APP hanya mengamankan arus lebih atau arus hubung singkat dan memutus seketika dalam 3 detik bagian sirkuit listrik yang berbahaya. Sedangkan dalam hal kerusakan isolasi, penuaan petak dan sebagainya, di mana periode arus rambat beroperasi sangat lama dan karena arus bocor selalu mengalir ke bumi, maka gejala ini hanya dapat dideteksi oleh SPAS atau ILCB RID 3000 mAh dengan waktu tunda time delay dari 50 mdm. Dari upaya mengoptimalkan penggunaan tersebut, manfaat yang diharapkan bagi masyarakat adalah masyarakat dapat melakukan pemasangan instalasi listrik dengan memahami kaidah-kaidah dalam peraturan umum instalasi listrik. Masyarakat dapat mengetahui sebelum pemasangan dan perbaikan instalasi penerangan rumah. Beberapa contoh pemasangan instalasi listrik khususnya yang dilakukan oleh masyarakat sendiri yang pada umumnya dilakukan tidak berdasarkan aturan umum instalasi listrik.
Gambar 1 yang mana untuk melayani beberapa motor pompa air yang berkapasitas besar maka digunakan kotak-kotak standar yang tidak mampu untuk menahan arus beban yang besar. Sehingga terlihat pada gambar 1, kotak-kotak tersebut meleleh. Gambar 1 menunjukkan kotak-kotak yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, terlihat pula pada gambar 2, di mana sambungan kabel tidak menggunakan isolasi, tetapi menggunakan plastik, tas kresek. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan kegagalan isolasi yang pada akhirnya dapat menyebabkan kebakaran listrik. Gambar 2 menunjukkan sambungan kabel menggunakan isolasi plastik. Pada gambar 3, terlihat pula sambungan kabel yang tidak sesuai prosedur instalasi. Terlihat bahwa sambungan kabel dilakukan secara sembrono. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan kebakaran. Gambar 3 ini menunjukkan sambungan kabel secara sembrono. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.